Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pada waktu Lukas menulis Injilnya, umat Kristiani sedang menyebar ke tempat-tempat atau negeri-negeri yang jauh dari Yerusalem. Banyak anggota jemaat yang baru berasal dari kaum non-Yahudi, kaum kafir yang tidak familiar dengan berbagai adat kebiasaan Yahudi. Salah satu tujuan Lukas menulis Injilnya ini adalah untuk mengajar umat Kristiani ex non-Yahudi itu bahwa mereka termasuk dalam rencana Allah untuk membawa semua orang kepada keselamatan dalam Kristus. Lukas berupaya untuk mematahkan halangan-halangan dari peraturan-peraturan Yahudi dan memproklamasikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan segenap umat manusia. Lukas menunjukkan bagaimana Yesus secara gradual, tahap demi tahap, mengungkapkan kebenaran siapa Dia sebenarnya, Juru Selamat dunia. Kemudian, Dia mengembangkan lebih lanjut tema bahwa agar dapat mengikut Kristus, kita perlu menolak dan membuang cara-cara berpikir kita yang lama dan menjalankan suatu cara hidup baru yang bersifat radikal. Selagi jalan di jalan antara ladang-ladang gandum, para murid Yesus memetik bulir gandum, menggosok-gosoknya untuk membuang sekamnya, kemudian memakannya. Bagi orang Farisi, tindakan para murid Yesus ini melanggar hukum Sabat Yahudi. Ulangan bab 5 ayat 14 yang melarang orang untuk bekerja pada hari Sabat. Secara teknis, para murid Yesus telah melakukan suatu pekerjaan memetik bulir gandum dan seterusnya yang terlarang di hari Sabat. Yesus menanggapi pertanyaan orang-orang Farisi itu dengan mengingatkan mereka pada waktu di mana Daud memberi makan pasukannya yang lapar dengan roti kudus, yaitu roti sajian yang ditempatkan dalam tabernakel. Lukas bab 6 ayat 3-4, 1 Samuel bab 21 ayat 1-6. Menurut hukum yang berlaku, roti seperti ini hanya dapat dimakan oleh para imam dari rumah Allah. Imamat bab 24 ayat 9. Akan tetapi diberikan kepada Daud dan pasukannya atas dasar pertimbangan unsur kemanusiaan. Lalu Yesus bersabda, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengungkapkan dua buah kebenaran yang penting dalam pernyataannya ini. Yesus menunjukkan bahwa Dia dan para muridnya tidak melanggar hukum Sabat,
Sebaliknya, sebagai Tuhan atas hari Sabat, Dia sedang mengungkap makna sesungguhnya dari hari Sabat itu. Pertama-tama, hari Sabat ditetapkan sebagai karunia Allah bagi manusia, satu hari yang disisihkan bagi orang-orang agar mereka memalingkan hati dan pikiran mereka kepada Allah. Kedua, Dia menyatakan siapa dirinya sebenarnya, yakni Anak Manusia dengan otoritas bahkan atas hari Sabat juga. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang marilah kita memusatkan pikiran dan hati kita kepada Anak Manusia Yesus Kristus, agar Dia sudi mengajar kita dan kita pun dapat semakin mengenalnya. Bagaimana? Yang pertama, dengan menyediakan waktu yang cukup setiap hari, paling kurang 10 menit untuk berdoa dan memuji-muji Allah sambil membuka hati kita lebar-lebar baginya. Yang kedua, dengan melakukan pemeriksaan batin nurani kita setiap hari, biasanya sebelum kita pergi tidur di malam hari. Pada kesempatan ini, kita dapat bertobat atas pola-pola kebiasaan lama yang selama ini membatasi karya Allah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dengan membaca dan merenungkan sabda Allah dalam kitab suci, apalagi bulan ini adalah bulan kitab suci, sehingga dengan demikian membuka diri kita terhadap sentuhan Roh Kudus yang menyatakan kasih dan kerahiman Allah. Yang keempat, dengan membuat serta bertindak atas rencana-rencana pertumbuhan spiritual yang mencakup pembacaan dan permenungan atas bacaan-bacaan rohani, serta keikutsertaan dalam kehidupan gereja, terutama liturgi dan sakramen. Hal ini akan mendorong terjaminnya keanggotaan kita dalam komunitas iman yang dinamakan gereja atau tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, semoga kami dapat memahami apa yang tertulis tentang Dikau. Berkenanlah melaksanakan janji-Mu dan berilah kedamaian kepada dunia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.